Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RSIA Al-Islam, kita bertemu kembali dalam segmen Tanya RSIA Yuk. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin terkait dengan P3K apabila ada korban luka-luka. Nah, kemarin kita sudah membahas luka secara umum. Nah, sekarang kita akan membahas luka akibat tidak tersengaja tertusuk atau ada benda asing yang tertancap di dalam tubuh. Nah, untuk episode kali ini saya masih ditemani oleh Kang Sofwan. Nah, Kang Sofwan ini kenalin ya sahabat RSIA. Beliau itu adalah PIC BPJS-nya RSIA Al-Islam. Jadi kalau ada apa-apa terkait dengan BPJS, nah ini bisa hubungi Kang Sofwan nih ya. Baik, bagaimana apabila ada benda asing yang menancap di tubuh? Nah, ini kita contohkan, ini ada pisau ya, pisau cutter yang tertancap di lengannya Kang Sofwan ya, di lengannya Kang Sofwan. Nah, prinsip yang pertama adalah kalau ini kan berdarah-darah nih ya, gitu ya. Jangan kalau ada benda asing yang tertancap di dalam tubuh ya, kalau bendanya tertusuknya dalam, itu jangan dicabut. Ya, ketika tertusuknya cukup dalam, jangan dicabut. Kenapa? Karena kalau dicabut nanti akan menimbulkan luka yang lebih besar ya. Sedangkan kita belum punya keterampilan untuk bisa menutup luka dengan baik. Jadi sampai kita mendapatkan pertolongan medis, maka benda asing ini jangan dulu dicabut. Nah, prinsipnya sama dengan luka secara umum. Nah, kita lakukan penekanan terhadap luka. Nah, di sini kita butuh bantuan kasa ya. Di sini saya memakai kasa gulung, 3 kasa gulung. Nah, ini kan luka nih di sini ya. Ini luka tertancap pisau ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita amankan ya posisi dari benda asing ini dengan menggunakan kasa ini. Jadi seperti ini, tinggal dijepit saja. Nah, tinggal dijepit seperti ini ya. Kemudian satu kasa kita pakai. Nah, ini udah aman nih, udah menekan luka yang akibat tertusuk ya. Nah, si kasa yang satu ini kita pakai untuk membalut. Nah, boleh tangannya diangkat sedikit kan. Nah, kita pakai ini untuk menguatkan saja ya, menguatkan seperti ini. Nah, kita fiksasi si benda asingnya ya. Jadi ini berapa jumlah lipatannya, pokoknya sampai keras dan sampai luka yang keluar dari tempat lukanya itu menjadi kalau bahasa medisnya terdep ya, tertekan begitu. Nah, ini misalnya seperti ini saja cukup ya, tinggal kita tarikan. Bentar ya, potong dulu, tinggal kita tarikan seperti ini. Ya, ini sudah aman nih. Sudah aman, jadi si benda asingnya ada di dalam, tertutup. Setelah ini kita harus bawa pasien untuk mendapatkan pertolongan medis di instalasi gawat darurat. Nah, biar nanti lukanya atau benda asingnya dicabut oleh tenaga medis yang berpengalaman, sehingga kalau misalnya ada kerusakan jaringan akibat luka yang tertusuk tadi ya, itu bisa diminimalkan karena memang sudah ditangani oleh tenaga medis yang berkompeten. Nah, sekali lagi jangan coba buka atau menarik ya. Misalnya kita tertancap pisau di tangan, di lengan atau di jari-jari kita di sini cerep gitu ya. Jangan cabut sendiri ya. Apalagi di lokasi-lokasi ekstrim ya, yang ditanyakan di kolom chat itu di perut misalnya, kalau kita ketusuk seperti apa, jangan dicabut. Ya, ketika kita cabut itu jaringannya terbuka. Jaringannya terbuka, berdarah akan banyak keluar. Ya, jadi kita pertahankan saja, kita preserve ya, kita tekan lukanya ya. Kemudian kita bawa ke tenaga medis yang lebih berkompeten untuk menangani luka.
Apakah perlu dikasih cairan betadine dulu, atau Rivanol dulu, atau air dulu? Untuk luka akibat benda asing yang menusuk, saya sarankan kalau lukanya dalam tidak perlu, cukup tutup ya, cukup tutup untuk meminimalisasi darah yang keluar ya. Kalau tidak punya kasa bisa gunakan pakaian yang bersih ya untuk menutupnya ya. Jangan diapa-apakan, bawa langsung ke tenaga medis yang berkompeten, baik itu di klinik ataupun di rumah sakit di instalasi gawat darurat. Nah, sekian saja sahabat RSIA Al-Islam. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat RSIA sekalian. Sekali lagi mengingatkan bahwa segmen Tanya RSIA Al-Islam Yuk akan rilis setiap hari Jumat jam 15 di Instagram dan di YouTube. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom chat dan insya Allah kami akan membahasnya untuk sahabat RSIA sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.